Cinta bisa buka kamera, kita keluar gambarnya. Iya, oke. Puji Tuhan. Cinta bisa ngikuti? Cinta bisa ngikuti? Nah, sudah bisa cinta? Tadi siang ada acara apa? Halo, Cinta, bisa dengar? Dekor ruang sekolah minggu, Pak. Oh iya. Ya. Oke, udah kita sudah berlalu sekian waktu. Ya, puji Tuhan, malam ini akhirnya kita bisa kembali bertemu untuk belajar firman Tuhan. Kita sempatkan seminggu sekali kita sama-sama belajar firman Tuhan untuk menambah wawasan kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin kenal dekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak hanya terkontaminasi oleh pikiran dunia, oleh aktivitas kesibukan kita. Kita boleh sibuk sekolah, sibuk bekerja, dan apapun yang kita kerjakan. Tapi jangan lupa kita menyediakan waktu untuk kita belajar firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan, hidup kita ini nggak ada artinya. Kita boleh sibuk apapun, tapi tanpa firman Tuhan, kehidupan kita akan, jiwa kita akan terhilang. Kita mulai dengan berdoa, mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini kami mau berkati untuk segala sesuatunya berjalan dengan baik, awal sampai terselesainya. Beri kami eh, pengertian, beri kami juga daya serap yang baik, boleh menerima pengajaran Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu di waktu yang lebih aman. Ya, hari ini hari Minggu 8 Juni 2025. Kalau menurut kalender gereja atau kegiatan rohani, ini ada peringatan apa? Ya, menurut kalian ketahui, menurut Cinta, ini ada peringatan apa? Hari ini, menurut kalender gereja, ini atau kegiatan atau event rohani, ini tanggal ini atau hari ini ada peringatan apa? Kenaikan Tuhan Yesus mungkin, Pak. Kurang tahu saya. Loh, kalau menurut Nara, hari ini eventnya apa? Memperingati apa? Tahu? Nggak tahu. Kalau kenaikan Tuhan Yesus sudah kita lewati minggu lalu, hari Kamis tanggal 29 yang kalian libur. Sebenarnya hari Minggunya kita mau belajar tentang itu. Tapi hari ini supaya kita tidak kehilangan update atau tidak kehilangan eh, hal baru mengenai firman Tuhan, kita, yang kenaikan Tuhan Yesusnya sementara kita lewati dulu. Kita belajar untuk event yang terjadi hari ini atau hari ini adalah kalender gereja di seluruh dunia itu memperingati apa? Supaya kalian tahu dan tidak kehilangan arah bahwa hari ini adalah memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, kalau kenaikan Tuhan Yesus itu kita peringati minggu lalu, tanggal 29 Mei. Dan itu kalau di kalender Indonesia selalu jatuh hari Kamis. Kalau di turunnya Roh Kudus itu jatuhnya hari Minggu. Turunnya Roh Kudus disebut juga dengan Pentakosta. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Penta itu 50. Dihitung dari sejak Tuhan Yesus bangkit. Ketika Tuhan Yesus bangkit, 40 hari kemudian, itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus
bangkit atau pasca, 40 hari kemudian adalah hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Tapi 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, itu adalah Pentakosta atau turunnya Tuhan atau turunnya Roh Kudus yang kita peringati hari ini. Jadi dari jarak Tuhan Yesus naik ke surga sampai ke hari ini ke hari turunnya Roh Kudus itu berapa hari? Dari kenaikan Tuhan Yesus ke sekarang ini turunnya Roh Kudus yaitu 10 hari. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus bangkit hari Paskah, 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi 50 hari sejak Tuhan Yesus bangkit itu adalah hari turunnya Roh Kudus sekarang ini. Tapi dari jarak Tuhan Yesus naik ke surga ke sekarang ini, ke hari turunnya Roh Kudus itu adalah 10 hari. Jadi dari hari Kamis minggu lalu ke sekarang itu adalah 10 hari. Bahkan di gereja-gereja tertentu ada yang namanya ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Hari turunnya Roh Kudus disebut sebagai hari Pentakosta. Penta itu adalah 50. Jadi 50 hari sejak Yesus bangkit. Jangan keliru. Dan kita sebagai anak Tuhan juga harus mengerti hal seperti ini. Jadi ini pengantarnya, kita masuk dalam pembelajarannya apa makna dari hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Makna yang pertama yaitu Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk kuasa. Sinta, bacakan ini Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sinta. Atau mungkin Sinta kameranya ditutup, supaya lancar. Ya, atau Nara, bacakan dulu ini. Nara saja yang baca dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Dia berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk kuasa. Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk kuasa. Apa maksudnya? Nah, kuasa dalam bahasa Yunani yaitu dunamis atau dunamos. Kuasa itu diterjemahkan di dalam bahasa Yunani dengan kata dunamis. Artinya kekuatan yang besar, energi, tenaga, pekerjaan besar, mujizat. Jadi tenaga saya tulis dua kali. Atau juga keberanian yang besar itu adalah arti kuasa. Jadi kita ini punya kekuatan yang besar, punya energi, punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Itu diterjemahkan dari dunamis atau dunamos. Dari dunamis itu melahirkan kata dinamit. Pernah melihat dinamit, gambar seperti ini? Nara pernah melihat dinamit? Pernah, di mana? Di HP pernah lihat. Di HP. Sinta pernah melihat dinamit Pernah Pak di di film mana? di film Ya, di film. Biasanya dinamit digunakan untuk menghancurkan gedung bangunan yang tebal, yang tinggi. Atau mungkin bangunannya sudah nggak terpakai lagi. Nggak bisa kalau pakai bulldozer. Tapi diledakan dengan dinamit. Ada juga di film action untuk menghancurkan musuh, mengalahkan musuh pakai dinamit. Ditaruh dinamit, kasih waktu 5 menit, 10 menit. Kemudian eh, pemeran utamanya keluar. Hingga tiba-tiba gedungnya meledak. Dinamis. Ini dari akar kata menjadi kata dinamit. Jadi dinamis itu menghasilkan kata dinamit. Kemudian yang kedua, dunamis atau dunamos menghasilkan kata dinamo menjadi kata dinamo. Dinamo itu apa? Yaitu alat untuk menghasilkan perputaran mesin. Alat untuk digunakan untuk menggerakkan mesin.
Pernah melihat Sinta dinamo di mana? Banyak sekali di sekitar kita. Contohnya, pernah melihat dinamo, kadang nggak seperti ini, ada kecil bentuknya. Pernah melihat dinamo Pernah Pak di mana? Sanyo. Sanyo, benar. Ini pompa air itu kalau ada dinamonya bisa berputar. Nah, pernah tahu dinamo sebelumnya? Loh, nanti lihat di kipas angin itu masih ada dinamo. Jadi kalau ada kipas angin ada dinamo. Kalau nggak ada dinamo, kipas angin nggak bisa berputar. Sanyo atau pompa air juga nggak bisa berputar kalau dinamo. Artinya apa? Bahwa ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, dari Tuhan, kita menerima kuasa berfungsi untuk menghancurkan pembuntuan-pembuntuan yang ada di dalam kehidupan kita. Di pembuntuan-pembuntuan apa? Bisa jadi kita ini punya banyak masalah yang tidak terpecahkan. Tapi ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus di dalam dirinya bekerja satu kuasa untuk menghancurkan segala kegagalan, ketidakberhasilan, menghancurkan kemiskinan, kebangkrutan, dan bahkan menjadi keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, bahkan kelimpahan, pekerjaan dan pelayanannya dibuat berhasil. Contohnya ketika sakit kita berdoa, percaya dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sehat. Orang yang punya kuasa di dalam Roh Kudus akan menjadi sembuh dan sehat. Ketika kita gagal, ketika kita bangkrut merasa gagal, kita bisa berkata dalam nama Yesus. Tuhan yang memberi kuasa di dalam diri membuat aku berhasil. Ini bukan akhir dari segalanya. Aku boleh gagal hari ini. Kuasa dari Roh Kudus membuat aku bangkit lagi, berhasil dan seterusnya. Jadi kita tidak lemah dan tidak berdaya, tapi kuasa dari Roh Kudus yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat menghadapi kehidupan ini. Orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di dalam dirinya menghancurkan segala ketidakmungkinan. Di poin pertama adalah bahwa Roh Kudus diberikan dalam bentuk kuasa bagi kita untuk menghancurkan segala situasi-situasi yang tidak mungkin. Nah, diskusi yang pertama, pernahkah kamu berdoa untuk suatu masalah atau kesulitan, misalkan sakit, atau ada persoalan tertentu, atau ada satu halangan, dan ada jalan keluar yang tidak terduga. Contohnya, ketika saya mau berangkat ke gereja, ada hujan, dan saya berdoa, Tuhan, saya mau berangkat, tapi hujan, saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, hujan, berhenti, supaya saya bisa berangkat. Nah, memang tidak langsung, mungkin 15 menit, 20 menit kemudian, hujan berhenti. Ya, puji Tuhan, saya bisa berangkat. Ketika saya pernah sakit COVID, saya masuk ke ruang isolasi. Hari pertama mungkin memang saya benar sakit, tapi kemudian saya berdoa, saya percaya Tuhan, saya tidak akan mati di sini. Saya akan sembuh pada waktu yang sudah ditentukan. Karena di sekitar saya banyak yang sakit. Ada juga yang meninggal di depan saya. Saya berdoa, percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Ya puji Tuhan, karena saya sembuh sampai hari ini. Nah, pernahkah kamu berdoa untuk masalah atau kesulitan mungkin menghadapi situasi tertentu atau halangan dan tiba-tiba ada jalan keluar? Nara pernah mengalami berdoa untuk satu kesulitan dan tiba-tiba ada jalan keluar, pertolongan Tuhan. Apa contohnya? Mungkin pas berangkat sekolah berdoa supaya hujannya nggak deras, terus pas sampai sekolah nggak hujan. Wah, puji Tuhan. Itu adalah kuasa karena berdoa. Kalau nggak berdoa ya kehujanan terus. Kita berdoa, kuasa dari doamu itu membuat hujan ternyata tidak deras dan sampai sekolah nggak hujan. Menurut Cinta, apa yang pernah kamu alami dalam berdoa dan terhadap satu masalah atau kesulitan dan ada jalan keluar? Pernah apa namanya? Pas bensin mau habis, Pak. Terus berdoa Hmm. semoga nutut sampai rumah. Wah, mepet ya, mepet terus. Mungkin juga Iya. keuangannya pas nggak mencukupi, tapi bensinnya juga sedang nipis. Ya berdoa supaya sampai rumah. Ya puji Tuhan, akhirnya itu adalah puasa. Kalau kita membuat semua jadi biasa-biasa saja, kita harus jalani hidup ini biasa-biasa ya.
mungkin kamu akan mogok di tengah jalan. Nah, kamu percaya bahwa di dalam doamu mengandung kuasa, sekalipun mungkin bensin mepet sampai rumah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa kita ini anak-anak Tuhan punya kuasa. Kuasa itu apa? Memampukan kita melakukan pekerjaan besar, menghasilkan mujizat, membawa kuasa, membawa tenaga, dan hal-hal yang luar biasa. Satu kali ketika berdoa buat temanmu, siapapun, dimanapun, jangan pernah ragu-ragu, percaya bahwa doamu membuat temanmu yang mungkin dalam kesusahan, membuat dia kuat kembali. Temanmu yang sakit jadi sembuh. Temanmu yang mungkin depresi karena gagal, boleh bangkit kembali. Nah, kita punya kuasa. Firman Tuhan berkata, eh, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu meledakkan seperti dinamit, bahkan seperti dinamo yang terus berputar, tidak berhenti. Oke, pembelajaran kedua mengenai turunnya Roh Kudus yaitu ada di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Nah, silakan Sinta baca, bisa? Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Iya, jadi murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang yang lain, teman-teman yang lain ada 120 orang. Mereka berkumpul di satu rumah. Ketika berkumpul, berdoa, tiba-tiba saja nggak terduga. Dari langit turun tiupan angin keras. Dan yang lebih unik lagi, di ke atas kepala mereka ada lidah-lidah seperti nyala api. Nyala api. Kemudian apa? Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain. Yang mungkin murid-murid Tuhan Yesus itu sebelumnya tidak bisa berbahasa Arab, tiba-tiba bisa berbahasa Arab saat itu. Mungkin tidak bisa berbahasa Italia, ternyata bisa berbahasa Italia atau bahasa Inggris dan sebagainya. Dan orang-orang yang lewat, yang di dekat mereka, kaget loh, itu kan bahasa dari bangsa saya. Kan bahasa dari bangsa saya, kok mereka bisa? Padahal murid-murid Tuhan Yesus bukan orang-orang yang belajar bahasa, tiba-tiba bisa dengan sendiri. Apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua, Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Kehadiran Roh Kudus dalam bentuk lidah api itu ada di atas kepala orang-orang yang nanti Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus melakukan tanda ajaib berupa pengalaman berbahasa yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Jadi sebelumnya mereka tidak pernah belajar bahasa itu, mereka bisa. Nah, tiba-tiba orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan Yesus bisa mengucapkan kata-kata yang merupakan bahasa dari bangsa lain. Jadi tiba-tiba bisa berbahasa bangsa lain, bahasa lain. Misalkan ya, kalau orang, misalkan murid-murid Tuhan Yesus itu orang Jawa, tiba-tiba saya berbahasa yang lain, bisa bahasa Sunda, bahasa Batak, dalam sekejap saja. Nah, itu di dalam bahasa Yunani disebut dengan Senolalia. Senolalia itu apa? Bahasa yang diucapkan tiba-tiba itu adalah bahasa dari bangsa lain. Itu Senolalia. Jadi jangan bingung kalau ada di firman Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus bisa berbahasa dalam bangsa lain. Bahasa lain itu adalah Senolalia. Tapi ada juga yang namanya sering disebut dengan sampai sekarang ini yaitu bahasa roh. Bahasa roh itu dalam bahasa Yunani disebut glosolalia. Glosolalia itu apa? Ucapan yang kita tidak mengerti artinya. Karena itu bukan bahasa yang ada di dunia ini. Nah, biasanya ini ada di gereja-gereja yang karismatik atau Pantekosta seperti Gereja Betani, Mawar Saron, GBBS, GBDI, dan sebagainya. Nara pernah mengerti, pernah tahu orang yang berbahasa roh kalau berdoa di mana? Pernah tahunya? Pas ikut ibadah di mana? Di gereja. Gereja mana? Oh, di gereja tahu sih. Iya. Ya, kalau Sinta pernah tahu orang yang berdoa dalam bahasa yang
lain yang nggak ada di bumi ini yang disebut bahasa roh. Di mana? Kenapa Gimana? pas ibadah di Mawar Sarun? Di bahasa. Itu disebut dengan glosolalia, ucapan yang kita tidak mengerti. Orang mengucapkan itu, tapi yang tahu siapa? Isi hatinya dengan Tuhan, bukan bahasa yang ada di itu disebut glosolalia. Bedanya dengan sinolalia, kadang-kadang orang berdebat, oh bahasa orang itu seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ketika mereka berbicara, orang lain dari bangsa lain mengerti. Ya. Itu namanya sinolalia. Glosolalia. Glosolalia ini kita nggak ngerti, tapi Tuhan yang tahu. Sama seperti kalau kalian lihat bayi, pada tahu bayi ya, bayi itu tiba-tiba menangis. Nah, menangis kok orang tuanya tahu bahwa oh dia lapar. Kadang-kadang menangis, oh ini ngompol, ini pipis atau menangis karena ngantuk dan sebagainya. Padahal bayi itu belum bisa berbicara. Nah, menurut Cinta, kenapa mamanya ini tahu bahwa bayi ini lapar atau ngantuk atau mungkin waktunya ganti popok. Menurut Cinta kenapa? Kok bayi itu bisa? Kok orang tuanya tahu, padahal belum bisa bicara bayi. Ayo. Ya biasa Pak, tahu Kenapa? situasinya. Kenapa tadi? Diulang. Feeling. Sudah biasa Pak, tahu Oh, situasinya. sudah biasa tahu situasinya. Ya. Meskipun nangisnya sama, tapi ternyata artinya berbeda. Sama seperti kalau orang Sudah berdoa pas doa dalam bahasa roh. Iya, doa dalam bahasa roh. Ya. Dan tujuan murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa lain supaya orang dari bangsa lain mengenal karya keselamatan dalam Kristus. Nah, ini adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, di atas ini ada gambarannya adalah lidah-lidah. Apakah seperti ini ya kita tidak tahu, tapi kira-kira seperti ini. Mereka tahu berdoa, situasinya. iya, sebentar. Ini mereka berdoa terus ada lidah-lidah menyala, lidah-lidah api menyala di atas kepala murid-murid Yesus. Oke, sekarang diskusi yang kedua, sharing yang kedua. Selain bahasa Indonesia, bahasa apa saja yang kamu kuasai dalam berbicara dengan orang lain? Untuk saya tentunya bahasa Indonesia, selain bahasa Indonesia ya saya itu bahasa Jawa, juga bahasa Inggris meskipun pasif, tidak terlalu banyak, tapi saya bisa. Kalau menurut Nara, selain bahasa Indonesia, bahasa apa yang kamu kuasai dalam bicara dengan orang lain? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa bisa, sebisanya. Kalau Cinta, apa ada bahasa selain bahasa Indonesia yang kamu kuasai? Bahasa Jawa Pak, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Inggris dikit-dikit. Bahasa Batak paham, ngerti, bisa. Bisa kalau, ya kalau mungkin kalau mendengar, tapi kalau ngomong, ucapkan juga bisa. 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 Kalau bahasa Jawa karena Cinta lahir di Surabaya dan pergaulannya banyak dengan orang Jawa. Iya, ini adalah sharing kita yang kedua, Bro. Uh, Lidah Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api yang membuat orang bisa berbahasa yang lain. Sharing yang ketiga, yang terakhir, pembelajaran ketiga yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nara, bacakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, pembelajaran ketiga dari turunnya Roh Kudus yaitu kuasa Roh Kudus melakukan banyak mukjizat. Nah, ini saya memberi contoh saja satu persatu, Bang. Kuasa Roh Kudus itu hadir di kehidupan kita, melakukan banyak mukjizat. Dari situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin, situasi yang sulit
menjadi terselesaikan secara tidak terduga di luar akal pikiran manusia. Nah, contoh yang pertama, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh. Sinta bacakan Kisah Rasul 3:6. Silakan, Sinta bisa. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Iya, kuasa Roh Kudus melakukan mujizat. Yang pertama, Petrus dan Yohanes. Nah, ini gambarannya, ini Petrus yang berjenggot, ini Yohanes. Menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh di depan bait suci. Waktu itu orang lumpuh nggak boleh masuk ke dalam bait suci, jadi hanya di depan. Dan orang ini minta uang, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Dalam nama Yesus, kamu berdiri berjalan. Ini adalah mujizat bahwa kuasa dari Roh Kudus membuat Petrus bisa melakukan mujizat orang yang lumpuh jadi berjalan. Contoh kuasa melakukan mujizat yang lain. Ananias dan Safira tiba-tiba mati mendadak karena menipu. Jadi Ananias dan Safira menipu dan mati. Nara, bacakan ini Kisah Rasul 5, 4 dan 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, berpalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Iya, jadi ini gambarannya. Jadi Ananias dan Safira, suami istri mereka menjual tanah. Mereka sudah rencana nanti hasil uangnya diberikan kepada jemaat Tuhan dipimpin Rasul Petrus. Tapi ketika dijual uangnya ternyata banyak. Kemudian mereka sepakati kita sembunyikan sebagian. Yang sebagian dibawa pada Rasul Petrus yang berkata, Ananias berkata, ini semua hasil penjualan tanah. Rasul Petrus berkata, benar, iya benar. Karena dia menipu tiba-tiba saja mati sekejap. Inilah Ananias yang mati. Terus Safira, istrinya juga begitu. Tiba-tiba saja Petrus berkata, benar uang yang penjualannya sekian. Itu, iya, tiba-tiba mati saat itu juga. Jadi kuasa dari Roh Kudus membuat orang yang menipu jadi mati saat itu juga. Itu kuasa dari Roh Kudus yang melakukan mujizat. Contoh yang lain, ada Rasul Petrus ditahan dalam penjara. Penjara itu 4 regu yang menjaga Petrus. 4 pengawalan. Dan 4 regu masing-masing 1 regu itu 4 orang. Jadi 16 orang menahan menjaga Petrus dalam penjara. Tiba-tiba terlepas dengan sendirinya. Bacakan ini Sinta, Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dengan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Iya, ini gambarannya di sini. Jadi Petrus itu dijaga oleh 16 orang. 16 orang. 4 regu soalnya. 4, 4, 4. Tapi tiba-tiba tengah malam malaikat datang, menepuk bahunya dan membangunkan. Bangun. Ini gambarannya di sini. Petrus melewati penjaga-penjaga. Penjaganya tidur semua. Dibuat tidur sama Tuhan. Malaikat Tuhan yang membawa Petrus keluar. Padahal tangannya terbelenggu, tangannya dirantai, tapi bisa lepas sendiri. Contoh mujizat yang lain yang terakhir yaitu Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara dengan cara yang ajaib. Nah, Nara bacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi menjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Iya, ini gambarannya. Paulus dan Silas kakinya dibelenggu. Belenggu itu apa? Diborgol atau di pokoknya
ditahan, tidak bisa bergerak, itu dibelenggu dengan kayu ini, dirantai. Tapi mereka memuji Tuhan tengah malam, meskipun dalam keadaan dibelenggu, ditahan, dirantai, tidak bisa bebas, mereka tetap memuji Tuhan. Akibatnya apa? Firman Tuhan tadi, terjadi gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara goyah. Dan tiba-tiba terbuka pintu dan belenggunya ini lepas dengan sendiri. Itu adalah kuasa dari Roh Kudus lakukan banyak mujizat. Poin terakhir, menurutmu, sharing kita yang terakhir, menurutmu apakah mujizat masih berlangsung sampai saat ini? Menurut Nara, apakah mujizat dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus itu sampai hari ini masih berlangsung, sampai masih ada sampai sekarang? Menurutmu, Masih. kenapa? Menurut Nara kok masih ada? Hmm, Karena mujizat Tuhan tidak akan berhenti Iya, terhadap orang yang percaya kepada. iya, mujizat Tuhan tidak akan berhenti terhadap orang yang percaya. Nah, jadi ketika kita percaya pada Tuhan, mujizat itu masih berlangsung. Kalau menurut Sinta, menurutmu apakah mujizat itu masih terjadi sampai saat ini? Itu Masih, Pak. ya. Mengapa kok kamu bisa berkata bahwa mujizat itu masih berlangsung sampai saat ini? Karena manusia masih butuh mujizat, Pak. Butuh pembuktian. Bisa masih mujizat. Yang pasti karena Tuhan Yesus pun juga masih hidup sampai saat ini, masih ada bersama dengan kita. Kita butuh mujizat, butuh pertolongan Tuhan, karena Tuhan masih ada. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak mati, dia memang pernah mati, tapi akhirnya bangkit dan sampai sekarang masih berkarya, masih menyatakan diri. Roh Kudus itu yang dinyatakan bagi kita semua. Ya, Tuhan itu sharing kita untuk hari ini, bahwa hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus, atau hari raya Pentakosta, bahwa Roh Kudus turun bagi kita orang-orang percaya. Sampai saat ini Roh Kudus dinyatakan. Oke, kita akhiri. Sinta bisa berdoa. Ada itu kasih, Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Kami bisa belajar lagi Tuhan hari ini. Kiranya berkati Pak Oki juga Tuhan yang telah mengajar kami. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Tuhan, terima kasih. Nara, Sinta. Terima kasih Pak.